sedekah tak lagi bisa diterima. Akan tiba masa di mana sedekah tak lagi bisa kau lakukan. Semua ada batas waktunya. Jangan menunda-nunda, bila kini kau bisa. Selagi masih diberikan kesempatan dan kemampuan. Jangan menunda-nunda, bila kini kau bisa. Selagi masih diberikan kesempatan dan kemampuan. Sebelum akhirnya kau tak lagi bisa. Sebelum akhirnya kau tak lagi bisa. Tepuk tangan untuk Nash. Yang telah menginformasikan untuk kita bahwasanya Rasulullah mengingatkan kita bahwa semua kegiatan, segala kebaikan itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Waktu sholat subuh sampai terbit. Sampai terbit matahari, batas sholat subuh. Jadi yang baru bangun langsung sholat. Karena belum terbit matahari untuk daerah Jakarta. Kalau di Papua udah terang banget ini sekarang. Segala kebaikan ada batas waktunya. Bersedekahlah kalian selama kalian masih suka harta tersebut. Bersedekahlah kalian selama kalian masih sehat. Karena akan ada tiba masanya kalian mau bersedekah sedangkan nyawa itu sudah ada di tenggorokan. Dan harta itu bukan lagi milik kalian. Harta itu sudah menjadi milik ahli waris kalian. Sedangkan kalian mau sedekahkan pada saat itu sudah terlambat kata Rasulullah. Kata Rasulullah, la tusawwif, jangan menunda-nunda. La tusawwif, jangan menunda-nunda karena kebanyakan dari penghuni neraka adalah orang yang suka menunda-nunda. Orang yang menunda taubat, entarlah masih muda juga. Ayolah kita nakal-nakal dulu. Itu yang di masjid isinya orang tua semua. Nanti kita juga kalau udah tua nanti di masjid juga. Kalau masih muda ayolah santai-santai dulu. Ntar kan siapa jaminan? Jaminan siapa? Siapa yang menjamin kita akan hidup sampai tua? Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, wa min aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, cara setan menggoda kita dari depan, dari kiri, dari kanan, dari belakang. Yang dari belakang itu narik-narik, sebentar tobatnya, nanti aja sedekahnya, sebentar aja sholatnya masih panjang waktunya. Tahu-tahu bablas. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sasam ada perasaan Yes, menunda apa? Nunda. Yang sampai sekarang menyesal. Kenapa aku tunda? Oh iya Pak Ustadz. Apa? Menunda belajar Pak Ustadz. Menunda Udah. menghafal. Oh menunda menghafal. Iya Pak Ustadz. Gara-gara? Gara-gara belum mau Pak Ustadz. Oh. Awalnya nggak mau kan. Tapi kan Iya. tidak ada kata terlambat. Iya Pak Ustadz. Untuk belajar kan tidak ada kata terlambat. Sekarang proyek kedepannya apa lagi? Nikah Pak Rencana. Ustadz. Oh nikah. Oh alhamdulillah. Iya dong Pak Ustadz. Masa saya nggak ada rencana mau nikah. Cariin. Jangan Pak Ustadz. Jangan, cari Iya, sendiri. cari sendiri. Oh bagus. Bagus, Pak Kan yang Ustadz. mau menikah diri bukan Iya, saya Pak. kan? Iya Pak Ustadz. Enak aja. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Sasyam. Kali ini kita akan membuka hati kita semua supaya terbuka apa? Supaya jangan sampai menunda-nunda kebaikan. Karena ternyata ada bahaya bagi orang yang menunda-nunda kebaikan. Ada 5. Ada 5 bahaya bagi orang-orang yang menunda kebaikan. Yang pertama, timbullah penyesalan pada dirinya. Menyesal. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Saya akan sampaikan, tidak boleh orang berandai-andai. Seandainya nenekku masih hidup, pasti tidak mati. Kan itu. Tidak boleh. Dalam Islam dilarang berandai-andai. Itu berandai-andai adalah akibat dari penyesalan. Hati-hati yang menunda kebaikan dia akan menyesal. Aduh, aku ketinggalan. Tuh. Nunda berangkat umroh, menunda berangkat haji. Hati-hati, ketuaan udah lelah, capek, setengah mati nih.
Sama Ramadan, udah mau hampir datang Ramadan nih. Insya Allah tinggal sekitar 26 hari lagi lah kita ketemu Ramadan. Amin. Jangan tunda. Ah nanti aja, nanti tahun depan ngajinya lagi. Jangan. Bayar utang puasanya. Bayar utang puasa ditunda. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu mengakibatkan penyesalan. Yang kedua, apa akibat kalau orang menunda-nunda kebaikan? Mau tahu? Mendapatkan bencana dan musibah untuknya. Hati-hati. Apa itu Ustaz? Tahu nggak? Menunda kebaikan mengakibatkan jatuh miskin. Nunda buka toko. Iya, nunda bangun tidur. Ntar aja. Itu siapa yang telat membuka tokonya, yakin keambil rezekimu sama orang lain semua pembelimu. Itu jatuh miskin, itu musibah juga buatnya. Ibu, mau nggak termasuk yang di rumah nih, mau nggak jualannya bagus? Mau. Saya kasih rahasia di balik penjual. Kalau mau berkah jualannya, jangan sampai gemboknya dikena sinar matahari. Jangan sampai gemboknya tokonya itu dikena sinar matahari. Sebelum terbit matahari, buka dulu gemboknya sebelum dikena sinar matahari. Jadi terbuka sebelum terbit matahari. Dan jangan ditutup sebelum matahari tertutup. Betul tidak? Hilang matahari baru tutup. Nah itu, ada yang terbalik. Orang sudah bubar dari pasar, dia baru buka toko. Hello. Apalagi? Yang ketiga, bahayanya orang yang menunda kebaikan mengurangi pahala kualitas ibadahnya. Orang yang salah tepat waktu bagaikan berkorban seekor onta. Telat-telat sedikit bagaikan berkorban seekor sapi. Makin telat bagaikan berkorban seekor kambing. Makin telat bukan lagi berkorban, bersedekah. Karena korban itu syaratnya 4 kakinya. Bukan berarti 4 kakinya beli ayam 2. Apalagi makin telat lagi bagaikan bersedekah sebutir telur. Ini hati-hati. Mengurangi kualitas ibadah. Ini menunda-nunda sedekah, menunda-nunda. Itu tuh aduh ya Allah. Segeralah. Kalau ada orang kecelakaan cepat. Jangan tunggu nanti sebentar. Kan belum parah. Wih, nunggu parahnya. Besok orang sakit jangan tunggu. Nanti aja. Katanya sakit nanti masuk rumah sakit baru kita besuk. Pas masuk rumah sakit nanti aja deh. Pas keluar dari rumah sakit. Pas keluar rumah sakit. Ngapain besuk kan sudah keluar. Weh. Itu. Apalagi yang keempat. Akan diminta pertanggungjawaban atas waktu yang tertinggal itu. Yang dia tinggalkan. Itu tunggu akan diminta pertanggungjawabannya. Orang-orang yang menunda-nunda waktu. Maka kelak engkau akan timbul pertanggungjawaban yang ditanyakan. Di mana waktu-waktu yang sudah kau tinggalkan itu. Masa mudamu, ingat tenagamu, ilmumu dan sebagainya. Dan terakhir, bagi orang yang menunda-nunda waktu akan berakibat fatal buat dirinya. Menjadilah keras hati. Susah dapat nasihat. Jadi hati-hati. 5 hal inilah yang membahayakan buat diri kita sebenarnya. Benar, jadi Pak orang Ustadz. yang menunda waktu sebenarnya dia sendiri yang merugikan dirinya. Betul. Tapi Gali gak setuju satu tadi Pak Ustadz. Apa tuh? Buka toko jangan sampai gemboknya kena sinar matahari. Ah. Tokonya dia gak pakai gembok. Apa? Terus gimana dong katanya? Maksudnya itu perumpamaan. Kunci. Tuh Li, dengerin. Tokonya gak pakai gembok. Tapi dikunci kan? Enggak, orang gue buka lapak. Gak ada gemboknya, gak ada apa-apa. Oh dia Dia kaki lebih parah. lima. Tikar Pasti doang. yang di rumah berkata, Oh. toko aku memang pakai gembok tapi tidak pernah kena matahari. Heeh. Soalnya dia adanya di dalam mall. Sama juga bohong. Maksudnya itu perumpamaan Itu kan maksudnya. tempatnya sesuatu. Oh iya. Ini Pak Ustadz ya, saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio. Nih ayo ibu-ibu standby siap-siap. Yang mau punya pertanyaan, yang lagi ada unek-unek yang mau ditanyakan sama Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam boleh. Saya kasih kesempatan, silakan angkat tangannya Bu. Silakan Ibu. Ayo Pak silakan. Ayo sebentar. Ini dulu nih, yang dekat dulu nih. Yang Oh pakai yang ini yang tadi kacamata. bermasalah dengan majelis taklim. Iya ya. enggak. Udah selesai. Udah Nah, rapat kita mereka tanya tadi. dulu. Jadi majelis taklimnya apa Bu? Nama dulu. Ibu nama dulu. Namanya dan dulu. majelis Selesaikan taklimnya. persoalan sendiri. Silakan Ibu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Darmansah dari Majlis Taklim At-Taqwa, Oh benar berarti. Kompleks Sespima Polri. Oh. Tepuk tangan. Berarti majelis taklimnya benar, At-Taqwa yang tadi. Benar. Makanya atur dulu baru ke sini. Silakan Ibu pertanyaannya. Mohon izin Pak Ustadz. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya punya kendaraan motor. Terus dipergunakan oleh adik saya. Memang saya punya niat ingin memberikan motor itu untuk adik saya. Cuman saya belum punya waktu yang tepat untuk mengungkapkan itu kepada adik saya. Nah sebelum saya mengungkapkan itu, ternyata motor itu dipakai oleh calon istri lah istilahnya. Calon istrinya itu kurang disukai oleh ibu saya. Saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz bagaimana, maksudnya apa yang dilakukan adik saya itu benar atau tidak? Maksudnya Pak motornya dikasih ke calon istri yang pakai gitu. Ya, sedangkan istrinya itu kurang disukai oleh ibu saya. Belum dinikahin juga kan? Belum. Oh belum. Baru calon. Baru calon. Gitu. Gimana nih Ustaz Oki? Silakan. Ustaz Oki dulu. Ini masalahnya nih motornya ini kakaknya pinjemin awalnya. Cuma ada niatan mau dikasih. Cuma belum diungkapin. Ini adanya malah kasih calonnya. Ibunya kesel. Gimana dong ibunya Kalau gak kita suka? pinjem barang sama orang, Hmm. jangan kita pinjemin lagi sama orang-orang tanpa seizin pemiliknya. Sebenarnya begitu. Tapi kan ini namanya adik ya Bu ya. Kan permasalahannya calonnya nggak disukain. Kalau calonnya disukain mungkin ibu ikhlas-ikhlas aja gitu. Jadi tabayun aja Bu. Ketika ada permasalahan memang Allah menyarankan kepada kita untuk fatabayanu, untuk tabayun. Tanya aja kenapa alasannya seperti itu. Mungkin dipinjemin sementara karena memang perlu, sekali butuh, sekali mungkin ya. Kita mengedepankan yang namanya husnuzon, berprasangka baik. Iya mungkin langsung Ustaz ditambahkan. Ada banyak manusia tidak sadar sebenarnya perkawinan itu menggabungkan dua rumah tangga. Dua rumah tangga. Jadi sebenarnya libatkan kedua belah pihak ini. Mohon maaf kepada siapapun yang lagi bermasalah rumah tangganya, yang lagi tidak disukai oleh calonnya, oleh calon mertuanya, ada baiknya perbaiki hubungan dulu. Wanita jangan terlalu mohon maaf kepada wanita jangan tersinggung. Wanita jangan terlalu gimana ya? Terlalu menurunkan derajatnya. Contoh, belum suami istri udah pakai barang-barangnya. Nah, tapi aku tidak akan membahas ini. Aku cuma mau bahas ibu aja karena motornya ibu yang dipinjam. Mulai saat ini supaya ibu tidak sakit, serahkan sekarang juga. Kasih aja Bu. Berikan. Biar ibu gak ngedumel terus. Iya. Kalau Udah. ditanyain sama ibunya ibu Makanya gimana? jangan nunda memberikan sedekah orang. Iya Ambil aja. betul. Akhirnya ibu curhat di TV. Kan? Kedengeran satu Indonesia. Masalah deh tuh. Ustaz siapa yang mau ditambahkan silakan. Gue lihat strateginya setan tuh. Strateginya Oh, gitu? setan buat menunda. Akhirnya ibu setan gak berhasil menggoda ibu untuk menundanya. Paling besok mau dikasih. Ini udah ada niat tekad besar untuk memberikan. Tahu-tahu pas besoknya ada calonnya. Nah lihat strateginya setan, menggodanya lewat calonnya lagi. Karena lewat adiknya nggak berhasil, lewat calonnya lagi. Akhirnya dia nggak suka calonnya, akhirnya menundanya lewat adik-adik. Nah, Malah Makanya akhirnya. cepat. Sekarang udah dikasih belum Bu? 1, 2, 3. Ya udah, Saya motornya kasih kasih. motor Dihalalkan kepada aja Bu, adik halal. saya. Saya Dihalalkan. halalkan. 1, 2, 3. Dek. Halalkan. Adik, Adik, saya halalkan. enggak apa-apa. Apa Bu? Saya halalkan motor itu dipergunakan untuk adik. Iya. STNK BPKB udah dikasih kan? Sudah, Aman lah sudah. kalau STNK BPKB. Jangan lupa kwitansinya Bu, tanda bukti kalau ibu udah kasih. Ya. Ntar Jadi masalahnya repot. walaupun dipakai siapapun enggak sakit hati. Gak sakit hati Nah, lagi. sudah deh. Ini pelajaran buat semuanya. Karena Terima tangan kasih banyak. kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Bener. Tepuk tangan lu dong Bu. Nih luar biasa nih permasalahan ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua juga. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustaz Oki. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.